Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia. Islam kerap kali menekankan pentingnya bagaimana akhlak seorang muslim seharusnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, manusia yang dijadikan teladan dalam perkara akhlak adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Atau dalam riwayat lain, "Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak." Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab. Kemudian artinya di dalam tafsir Jalalain, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan bagi kalian. Ini dapat dibaca iswatun atau uswatun. Kemudian yang baik untuk diikuti dalam hal berperang dan keteguhan serta kesabarannya, yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya. Bagi orang atau lafaz ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafaz lakum. Kemudian yang mengharap rahmat Allah, yaitu takut kepadanya. Kemudian dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, yaitu atau berbeda halnya dengan orang-orang yang selain mereka. Akhlak, sebagaimana diterangkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, merupakan suatu perangai yang menetap kuat dalam jiwa. Karakter akhlak dalam jiwa itu timbul lantaran perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan setiap orang. Imam Al-Ghazali membagi akhlak ke dalam dua syarat, yaitu stabilitas dan spontanitas. Adapun stabilitas akhlak merupakan karakter yang memungkinkan pelakunya melakukan perbuatan baik konsisten, permanen, serta berkelanjutan. Sedangkan akhlak yang bersifat spontan hadir di saat muncul kesempatan dan juga dilakukan tanpa paksaan. Menurut beliau, orang yang berakhlak setidaknya dapat mengendalikan 4 hal yang cukup sulit dikendalikan di berbagai aspek kehidupan, yaitu antara lain hawa nafsu, kemudian amarah, pengetahuan, dan keadilan. Dengan demikian, akhlak bukanlah hanya mengatur laku kata, namun juga laku sikap. Kemudian, mengenai fenomena kehidupan modern tanpa akhlak. Salah satu perkembangan memprihatinkan di masyarakat Islam Indonesia saat ini adalah kecenderungan meninggalkan akhlak ketika menghadapi kemajuan zaman. Saat ini, kita semua berada di zaman milenial, di mana pada zaman ini semuanya serba modern, dari mulai teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbas kemajuan zaman. Sehingga anak-anak yang lahir di zaman ini juga terkena dampak modernisasi. Seperti sekarang, viral istilah kids zaman now, yang merujuk pada kerusakan akhlak generasi zaman sekarang. Jadi, mungkin memang benar adanya pernyataan belakangan ini yang menyatakan bahwa kids zaman now adalah representasi dari rusaknya generasi. Ada berbagai pengaruh yang mengakibatkan rusaknya akhlak generasi muda saat ini. Pengaruh utamanya adalah orang tua. Karena orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama seorang anak, khususnya ibu. Ibu adalah pendidik pertama dan utama seorang anak di dalam sebuah keluarga. Sebagaimana dikatakan al-ummu madrasatul ula. Dalam mendidik anak, orang tua harus halus dan sabar, serta mengutamakan mendidik akhlak terlebih dahulu daripada ilmu.
Karena jelas jika kedudukan akhlak lebih utama daripada ilmu, sebagaimana hadis dari Utsman bin Syuraik radhiyallahu anhu secara marfu yang dikatakan qala ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqan, yang artinya hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Al-Munziri mengatakan dalam At-Targhib, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan silsilah As-Sahihain. Kemudian juga Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, orang yang tinggi akhlaknya meskipun rendah ilmunya maka lebih mulia daripada orang yang tinggi ilmunya tapi kurang akhlaknya. Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik bisa terbentuk dari 3 faktor. Yang pertama, watak. Watak manusia asal mulanya terbentuk sejak lahir atau fitrah atau turunan dari orang tua, sehingga orang tua sangat berperan dalam membentuk karakter seorang anak. Yang kedua, ada kebiasaan. Ketika seseorang mempunyai kebiasaan yang baik, maka orang tersebut akan mempunyai akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, seperti sebuah makalah yang mengatakan al-'adatu idza gharizat sharat tabi'atan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah karakter. Kemudian yang ketiga, ada pembelajaran. Akhlak seseorang juga dapat terbentuk dengan siapa ia berinteraksi dan bergaul. Jika ia bergaul dengan orang yang baik, maka ia akan menjadi baik. Dan sebaliknya, karena ia dapat pembelajaran dari orang-orang di sekitarnya, sehingga berpengaruh pada karakteristik orang tersebut. Dari uraian di atas, dominan menjelaskan bahwa faktor utama terkait baik buruknya akhlak generasi zaman now adalah orang tua. Oleh sebab itu, orang tualah yang nantinya menjadi penentu lahirnya generasi dzurriyyatan thayyibatan, anak cucu yang berkualitas, atau justru sebaliknya, dzurriyyatan dha'ifan, anak cucu yang lemah. Karena keluarga yang berkualitas, khairul uswah, akan melahirkan pribadi yang berkualitas pula, khairul bariyah. Sehingga mampu melahirkan generasi-generasi muda Indonesia yang berkualitas serta berakhlakul karimah. Ada sebuah kisah terdapat sebuah kisah yang menarik, yaitu tentang akhlak dari seorang anak pengembala domba. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghampiri seorang anak yang tengah mengembala domba milik majikannya. Untuk menguji kejujuran anak tersebut, Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Nak, maukah kau jual dombamu satu kepadaku?" Si anak lantas menjawab, "Domba-domba ini bukan milikku, Tuan, tapi milik majikanku." Umar tidak berhenti dan terus merayu anak tersebut untuk menjualnya. Beliau berkata, "Tapi kalau kau jual satu untukku, majikanmu tidak akan tahu." Lalu anak tersebut menjawab, "Ya, majikanku memang tidak akan tahu, tapi Allah selalu tahu, dan aku tak mau mengecewakan Tuhanku." Nah, jika disandingkan dengan hadis Rasulullah SAW, sikap si anak tadi pun sekiranya dapat menggambarkan apa itu akhlak yang mulia. Nabi Muhammad pernah berkata, "Kebaikan adalah apa-apa yang kamu lakukan membuat hatimu tenang, sedangkan kejahatan adalah bila mana hal-hal yang kamu lakukan membuat hatimu gelisah." Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.